Bu Ana, wes bangun dalan cor, dalane. Kalau yang pasti sebenarnya kami ya matur suwun sangat adanya itu. Tetapi kalau dilihat dari pekerjaannya saat ini, ya termasuk membahayakan warga juga. Buat Pemkab Bojonegoro yang telah memberikan bantuan khusus kursi roda kepada anak kami. Bantuan ini sangat bermanfaat buat kami sekeluarga. Terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro yang mana santunan duka itu sangat-sangat membantu sekali kepada warga, utamanya kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mene. Jumpa lagi dengan Abah Ali di Ngaji Urip Channel. Sederek Ngaji Urip, kali ini kita akan bahas terkait dengan kepemimpinan. Sebelum kita membahas terlalu jauh terkait dengan kepemimpinan, bahwa pemimpin itu tentu orang yang di depan, orang yang paling menonjol di depan, entah itu pemimpin apapun. Dan karakter pemimpin itu pasti beda. Setiap orang dalam memimpin itu mempunyai style yang berbeda-beda. Namun saya minta sedekah Anda terlebih dahulu, subscribe channel ini, like dan tonton videonya sampai selesai biar tidak terjadi salah paham dan salah tafsir. Sederek Ngaji Urip, kita batasi bahwa akhir-akhir ini banyak yang membicarakan atau memperbincangkan kepemimpinan Bupati Bojonegoro, yakni Ana Muawanah atau yang kerap dipanggil Bu Ana. Banyak yang memperbincangkan dan bahkan membandingkan dengan bupati sebelumnya, yaitu Suyoto atau yang kerap dipanggil dengan Kang Yoto. Di Ngaji Urip Channel ini tidak akan membanding-bandingkan kepemimpinan Kang Yoto dengan Bu Ana, karena lagunya yang lagi tren, ojo dibanding-bandingke. Jadi kita tidak membandingkan, namun kita akan mengulas style, gaya, dan apa saja produk-produk yang telah dicetuskan ketika beliau-beliau ini menjadi pemimpin daerah. Sederek Ngaji Urip, tadi sudah saya katakan, masing-masing orang dalam memimpin itu mempunyai style atau gaya kepemimpinan yang beda. Saya yakin ada kesamaan, namun kalau di prosentase itu pasti ada perbedaan. Nah, di dalam perbedaan ini tidak menjadi suatu soal kalau semua itu endingnya, kalau jadi seorang pemimpin adalah mensejahterakan yang dipimpin, yakni dalam hal ini adalah masyarakat Bojonegoro. Baik, kita coba
mulai dari kepemimpinan Kang Yoto. Bupati Bojonegoro dipimpin Suyoto atau yang akrab dipanggil dengan Kang Yoto ini 2 periode. Jadi Kang Yoto menjadi Bupati Bojonegoro 2 periode. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh Kang Yoto? Tentu juga banyak. Namun di dalam style atau gaya kepemimpinan Kang Yoto ini saat itu keran-keran yang tersumbat, artinya aspirasi dari bawah itu mudah untuk disalurkan. Karena Kang Yoto waktu itu mempunyai program yang namanya Dialog Jumat. Jadi setiap hari Jumat Kang Yoto membuka dialog dengan masyarakat di pendopo kabupaten. Siapa saja boleh datang dan siapa saja bisa mengadu. Di situ bisa mengutarakan unek-uneknya, baik itu masalah atau problema yang terjadi secara pribadi atau yang terjadi di masyarakat. Keluhan yang ada itu disampaikan di dalam forum dialog Jumat. Dan itu oleh Kang Yoto, program itu atau style gaya kepemimpinan yang mengadopsi aspirasi masyarakat melalui dialog Jumat ini dipertahankan sampai 2 periode. Dan ketika Bu Ana atau Bupati Ana Muawanah menjabat, dialog Jumat ini sudah tidak dilanjutkan, kembali kepada gaya kepemimpinan. Bu Ana, kalau saya mengamati, lebih pada dalam menangkap aspirasi masyarakat ini, turun secara langsung, hadir di forum-forum, perkumpulan-perkumpulan. Contoh, karena Bu Ana Muawanah ini terpilih menjadi Bupati Bojonegoro, tidak dipungkiri loh ya, mayoritas dukungan dari Nahdlatul Ulama. Artinya Jam'iyah NU itu mayoritas mendukung Bu Ana Muawanah, terutama dari muslimat, karena beliau juga muslimat. Nah, kembali kepada kepemimpinan Kang Yoto. Ketika Kang Yoto menjabat Bupati Bojonegoro, itu anggarannya belum sebesar anggaran saat ini ketika Bu Ana Muawanah menjabat. Jadi ketika Kang Yoto menjabat, itu anggarannya belum sebesar ini karena pendapatan dari DBH Migas waktu itu belum puncak-puncaknya. Nah, puncak-puncaknya pendapatan DBH Migas itu saat Bu Ana menjabat bupati. Nah, maka Kang Yoto mempunyai program yang namanya pavingisasi. Nah, pavingisasi ini seluruh jalan poros kecamatan, jalan poros desa itu dilakukan dengan revitalisasinya menggunakan paving. Saat itu tentu itu sudah bagus, karena kita tahu
dari tahun ke tahun, dari bupati sebelumnya, Jalan Bojonegoro itu terkenal gelombang. Nah, ketika Kang Yoto menjabat mempunyai program pavingisasi, ini jalan bagus. Namun di akhir masa jabatan Kang Yoto itu muncullah program rigid beton. Jadi jalan poros, jalan kabupaten itu sudah dimulai dengan rigid beton. Nah, ketika Kang Yoto lengser, kemudian Ana Muawanah atau Bu Ana terpilih menjadi Bupati Bojonegoro, program yang dikedepankan pertama kali adalah perbaikan jalan. Siapa yang tidak tahu, bahkan ketika pilkada ini menjadi buli-bulian, bahan buli-bulian terkait dengan jalan, kondisi jalan yang ada di Bojonegoro. Ya namanya paving ya, kalau perawatannya tidak intens. Jadi perawatan paving itu kalau tidak instan, itu justru akan mencelakakan pemanfaat jalan itu, karena ada yang cepat, tidak dibenahi. Dan sebetulnya kalau itu jalan poros desa, ya tentu desa yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki. Kalau itu jalan poros kabupaten, jalan kabupaten, ya tanggung jawabnya kabupaten. Namun ketika itu ADD, DD itu juga tidak sebesar kali ini. Jadi banyak paving yang rusak, tidak dibenahi, cepat-cepat tidak dibenahi, hingga itu menjadi bahan bulian ketika pilkada yang lalu. Nah, ketika Bu Ana Muawanah menjabat bersama Bapak Budi Irawanto sebagai wakil bupatinya, itu jalan mulai digarap, jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten itu mulai digarap dengan dibarengi anggaran APBD yang cukup fantastis ya. Saat ini sudah 7 triliun lebih APBD-nya. Nah, jalan mulai dibangun rigid beton. Jadi dari paving bergeser ke rigid beton. Nah, ini juga tidak bisa dihilangkan begitu saja dari style kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Nah, Bu Ana namanya seorang wanita ya, beda dengan orang laki-laki. Jadi pemimpin itu saya katakan tadi mempunyai style yang beda-beda, apalagi Bu Ana ini adalah wanita. Naluri kewanitaannya itu pasti muncul. Jadi kalau dikatakan wah enggak, pemimpin ya pemimpin, tidak. Tetap naluri kewanitaannya itu muncul, naluri keibuannya muncul. Nah, sekarang stylenya Bu Ana ini bagaimana? Sebelum ke sana kita ada yang kelewatan. Style atau gaya kepemimpinan Kang Yoto selain mengadakan dialog tiap hari Jumat, Kang Yoto ini orangnya grapyak ya. Kang Yoto ini orangnya grapyak, kalau istilahnya Jowo
blakter gitu ya. Ketemu siapa saja pasti nyapa, dan kalau dia bertamu, kalau berkunjung ke desa-desa itu biasanya Kang Nyoto ini langsung menjujuk pawon, langsung di dapur gitu ya, semua disalami, semua diajak salaman oleh Kang Nyoto. Ini style, jadi gaya kepemimpinan. Bu Ana bagaimana? Bu Ana ini bukan saya mengkritik ya, hanya mengamati. Bu Ana ini masih ada gaya-gaya formal gitu ya, gaya-gaya resmi atau gaya-gaya yang ya resmi gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Kemudian kembali ke masalah jalan tadi. Jadi saat ini untuk jalan kabupaten harus kita akui. Jadi harus kita akui, kalau ada yang ngomong jalan di Bojonegoro masih jelek-jelek, masih banyak lubang dan lain sebagainya, itu menurut saya penilaian yang tidak fair gitu ya. Kalau itu jalan menjadi tanggung jawab desa, atau jalan yang tanahnya itu milik perhutani, itu pasti ada yang lubang-lubang dan mungkin masih makadam. Tetapi kalau jalan poros kecamatan dan desa-desa itu sudah clear. Kita tahu bahwa desa mendapatkan bantuan keuangan khusus desa yang diperuntukkan untuk memperbaiki jalan. Contoh, ada yang di aspal dengan hot mix, ada juga yang di rigid beton. Nah, akhir-akhir ini yang menjadi viral adalah jalan yang ada di Desa Soko. Jalan yang ada di Desa Soko itu sebetulnya bukan jalan kabupaten. Itu adalah jalan poros desa. Karena apa? Jalan itu sebetulnya hanya menghubungkan antar dusun di Desa Soko. Dan perlu diingat, jalan itu juga memakan atau memakai tanah perhutani juga. Nah, kalau kemarin ada yang belum kelar dalam penyelesaiannya, dalam proyek itu belum selesai, yang nilai proyeknya itu juga miliaran, itu menggunakan precast ya. Jalan itu menggunakan precast. Nah, yang menjadi sorotan, kenapa belum selesai? Nah, ini jadi gini, sebetulnya proyek jalan yang ada di Soko itu adalah menggunakan anggaran tahun 2022. Kenapa saat ini sudah Februari 2023 belum selesai? Bahkan kemarin per tanggal 18 Februari itu belum terselesaikan semua. Pertanyaan saya, apakah pekerjaan proyek yang dilakukan di tahun anggaran 2022 tidak terselesaikan itu bisa dilanjutkan di tahun berikutnya, atau mungkin diberikan kesempatan kepada pelaksana atau kontraktornya untuk menyelesaikan dengan batas waktu tanggal yang ditentukan. Jadi kalau menurut saya,
proyek yang dianggarkan pada tahun tersebut ya juga harus selesai tahun tersebut. Kalau tidak terselesaikan, mestinya juga harus dihitung secara progres. Itu yang dibayar. Kalau itu sudah dibayar lunas, kontraktornya sudah dibayar lunas, ini sebetulnya juga melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Ada yang biasanya disiasati. Ini terjadi di mana-mana, tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro. Ketika mengerjakan proyek di tahun anggaran itu tidak terselesaikan per 31 Desember, biasanya uang dicairkan dari Kasda, kemudian ditahan oleh Bendahara SKPD. Ini juga ada yang terjadi. Apakah hal itu bisa dibenarkan secara peraturan perundang-undangan? Silahkan yang tahu komen di bawah ini. Kembali ke masalah style kepemimpinan. Jadi Bu Ana dalam hal ini, karena bupatinya sekarang adalah Bu Ana, ini dalam memimpin kadangkala juga masih ada like in the slide. Artinya suka dan tidak suka. Dan ini wajar, setiap orang itu mempunyai sifat itu. Karena manusia itu pasti ada rasa ketersinggungan, ada rasa kecewa. Namun dalam hal ini pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sesuai dengan misi ketika Bu Ana Budi Irawanto mencalonkan bupati. Apa itu? Yakni mengayomi. Jadi ngopeni. Saya melihat masih ada beberapa desa yang kiranya merasa dianaktirikan. Jadi kalau Bu Ana tidak merasa seperti itu, alhamdulillah. Tetapi dalam pengamatan saya ada beberapa desa-desa, contoh kecil dalam pembagian mobil siaga. Ini ada yang tertinggal. Kenapa harus tertinggal? 419 desa. Kenapa harus tertinggal? Ada yang tertinggal. Anggaran kita ada. Anggaran APBD kita besar. Kenapa tidak diselesaikan dalam satu anggaran, satu tahun anggaran? Kenapa harus ada yang tertinggal? Kami atau di Ngaji Urip ini tidak perlu menyebut satu persatu desa yang belum mendapatkan mobil siaga. Juga terkait dengan BKKD, bantuan keuangan khusus untuk desa di dalam hal pembangunan untuk jalan lingkungan atau jalan desa, ini juga seperti itu. Untuk itu di Ngaji Urip ini mudah-mudahan apa yang kita bukan suudon, apa yang kita katakan tadi tidak terjadi. Artinya Bu Ana bukan tidak suka atau bukan membenci pada salah satu atau beberapa kepala desa, namun karena mungkin ada hal-hal yang perlu diprioritaskan. Jadi itulah style kepemimpinan ketika Kang Yoto menjabat sebagai bupati dan ketika sekarang dijabat oleh Ana Muawanah atau
Bu Ana. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak menjadi ketersinggungan semua pihak. Kami hanya mencoba mengurai dengan hasil pengamatan, dan mudah-mudahan ke depan Bojonegoro menjadi lebih baik dengan anggaran yang besar, benar-benar bermanfaat untuk masyarakatnya. Kiranya sampai di sini ngaji urip kali ini, dan mudah-mudahan yang melihat channel ini tetap selalu diberikan kesehatan, sehat dohir, sehat batinnya, dan dilancarkan rizkinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.